Bapak Ibu rahimahullah, mari acara ini kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah dan istighosah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila awwalul Fatihah. Itu HCCM Pak Dodi itu teman saya juga. Iya sama. Demikianlah penampilan dari santriwati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi rabaqa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla an sudurihim fa asbahu fid dunya asdiqan wa ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا أما بعد. Yang kula muliakan, saya muliakan para kiai, para ulama, para ustaz, para bini sepuh perumahan Purwantoro RW 22 RT sampai kita dan semua jamaah masjid Al-Hidayah yang berbahagia. Alhamdulillah, patut kiranya sore hari ini kita berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya saudara, teman, dan insya Allah pertemuan ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena ikatan baik antara orang mukmin dengan orang yang mukmin lainnya akan sangat bermanfaat. Teringat satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Anas atau sahabat Anas bin Malik, yang mana cerita ini ditulis oleh beberapa ulama di beberapa kitab. Ada Imam Qalyubi menulisnya di dalam kitab At-Tadhkirah. Kemudian ada Imam Ghazali menulisnya juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tentang riwayat di mana ada satu kejadian dua orang mukmin. Ketika itu sudah kiamat, kelompok penduduk surga sudah disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sop-sop, dalam barisan-barisan. Dan begitu juga orang-orang yang berhak untuk masuk neraka sudah dibariskan dengan sop-sopnya mereka. Namun saat itu ada seorang daripada penduduk atau orang-orang yang berhak untuk masuk surga di barisan itu, dia melihat atau menjulurkan kepalanya untuk melihat orang-orang yang berada di penduduk neraka di sop-sop itu. Kemudian ada seseorang memanggilnya, ya fulan, ata'arifuni, hai fulan, kenal sama saya. Orang yang penduduk surga mengatakan saat itu, ambil tangannya dan bawa dia untuk masuk ke
surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkenalan dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, dan berbuat baik kepada siapapun itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Maka tidak ada yang bermanfaat yang namanya permusuhan, dan insya Allah rukun semuanya. Amin ya Rabbal. Secara global tak mungkin orang yang rukun kumpul dalam satu tempat. Sallallahu alaihi wasallam menjalin persaudaraan dengan persaudaraan yang kuat yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang kuat di antara sahabat Ansor dan Muhajirin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai mereka walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang tinggal di kuat imannya sebagian, tapi secara umum mereka kuat. Ya agak-agak beruntung. Jadi waktu betul-betulnya pada kita, tapi kalau sudah nggak butuh itu waktu paling mengkas terjadi dosa. Yang satu namanya ghibah itu menginginkan milik orang lain tanpa menginginkan barang itu hilang dari orang tersebut, itu namanya ghibah. Ini paham Jawa nomor Jawa paham. Tapi kalau menginginkan mobil itu hilang dari orang lain dan yang menginginkan dia milik sendiri, itu namanya sudah kasut. Ada yang agak halus Pak. Biasanya beli kayak begitu sama-sama senang belinya, tapi bisa terdeteksi kehasutan imannya tidak sempurna. Halo, dan itu keadaan kita. Memang iman sempurna itu sangat sulit Pak. Sangat sulit senang terhadap saudaranya. Kadang-kadang terjadi di antara kita ini sama. Ketika air itu sudah mendekati bibirnya, sudah hampir tinggal minum saja, dia mendengar di sebelah ada titian dari tentara orang-orang Islam. Akhirnya dia menolak supaya air ini diberikan kepada tetangganya, meninggal dunia. Kembali kepada saudara sepupunya, meninggal dunia juga. Subhanallah. Itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam mengikat persaudaraan, padahal mereka tidak terikat dalam ikatan darah. Semoga saya berharap pertemuan dengan bermanfaat untuk saya, boleh jadi nanti di akhirat kalau saya tidak nyaman ibadah kepada Allah, Allah malu agar orang-orang itu sudah sepuh, tapi tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akhirnya husnul khotimah semuanya. Karena saya lihat dalam satu makalah sedikit sekali orang yang sudah baik itu menjadi tidak baik, yang banyak itu tidak baik menjadi akhirnya. Boleh saya akhiri? Bentar. Tapi paling tidak jangan ditampakkan. Kalau kita ingin ada permusuhan, paling tidak ditampakkan. Selama permusuhan, kebencian itu tidak ditampakkan, insya Allah tidak dicatat sebagai kebencian. Tapi kalau sudah tampak itu wujudnya seperti apa? Memos, mencucu, meja, tulis-tulis. Tapi kalau kepingin baik, tambah baik, itu konsepnya ada 4. Yang pertama apa? Cari syekh, guru. Kita berguru pada memang orang yang ahli di bidang. Karena dia tidak bisa koreksi sama kita. Yang guru ya wujudnya adalah manusia. Karena kalau kita itu tidak ketemu sama guru, bisa kita salah asumsi, salah persepsi, betul itu ya. Halo. Jadi ya, jawab ya, insyaallah akan saya bisa lebih dermawan lagi, saya bisa lebih baik lagi. Terus kemudian yang kedua siapa? Cari teman, Pak. Teman fillah walillah. Teman yang memang murni karena Allah dan di jalan Allah. Itu yang paling pas itu yang kumpul 24 jam.
sering ketemu siapa ini? Istri atau suami? Nah, itu cocok itu kalau sudah jalurnya sama, frekuensinya sama. Itu seandainya suami tanya sama istrinya, Bu, kurang saya apa? Goyang. Ayah sudah baik, semuanya sabar selama ini. Cuma belanjanya kurang. Umpamanya gitu. Makanya ayahnya tidak perlu klarifikasi. Doakan Bu, rezeki saya tambah banyak. Lalu gitu. Halo. Kurang lain. Ya. Terus gue makan ngomong kolesterol. Umpamanya kayak gitu. Ya, tidak parah-parah kan. Halo. Itu namanya anti kritik. Halo, harusnya bagaimana? Siap, cuma noya, ini bisa lebih sabar. Halo, sabar-sabar ibu jadi dipanggil. Sabar-sabar. Bu, sabar-sabar nih. Halo, bapak-bapak seger-seger. Bapak seger-seger, lalu jangan ngomongnya Bu, insya Allah ibu sabar-sabar. Jadi ini belum bujurnya ngomongnya kan belum gimana dulu. Terus juga ngomong gak nyambung, itu kagak diserta dong. Teman sama yang kira-kira diajak ngomong nyambung, semuanya murni karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kayak begitu. Sekali lagi cari teman yang bila wali begitu juga tentang nasihat dari orang-orang sekitar kita. Namun orang-orang yang tidak suka sama kita, orang-orang yang benci, itu biasanya obral nasihat, itu manfaatkan kita. Kita manfaatkan untuk kita catat sebagai nasihat untuk memberikan perubahan yang lebih baik kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah bergaul dengan masyarakat. Bergaul dengan masyarakat seperti itu. Apa yang baik itu kita lanjutkan atau kita tiru. Ada punya tidak baik, kita tidak perlu kita. Menjauh, ya. Kalau ada orang mencucu itu baik apa tidak baik? Halo, Pak, mau mencucu ini buat apa ya? Jadi anda ingin ada orang ganteng. Nah, bagaimana tidak mencucu? Seperti itu contoh. Ada orang yang suka menjelekkan orang lain, itu kira-kira penampilannya baik atau enggak? Ya baik, bagus sudah. Ya kita tinggalkan. Nah itulah kita belajar dari masyarakat. Ya tiba dari apa yang dilakukan oleh orang. Jadi konsepnya Imam Ghazali kalau kita ingin baik lakukan bahwa dari guru kita belajar dari teman, kita belajar kepada orang-orang yang suka kepada kita, dan yang terakhir belajar kita kepada orang-orang sekitar. Saya kira itu Pak. Boleh jadi ada yang tidak jelas dari apa yang saya sampaikan, saya buka tanya jawab. Lalu ceramah atau sekolah gimana? Sudah cukup saya sampaikan. Kalau belum ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan saja. Gimana? Tapi untuk melakukan itu bagaimana? Untuk melakukan bagaimana kita bisa sabar dan ikhlas. Terima kasih. Yang pertama, kalau kita itu sabar caranya itu artinya belajar tidak banyak marah itu loh. Sabar itu kan lawannya marah. Kenapa orang marah? Itu prosesnya kayak begini. Jangan semua dianggap penting. Jangan semua dianggap penting. Skala prioritas saja. Dan ada masjid yang di luar. Kayak chat parlamen ini dengan ada suka dengan kepinginnya bukti. Tidak perlu dibahas. Chat kayak begini hukumnya haram atau enggak? Halo, chat masjid ini hukumnya haram atau enggak? Ini enggak haram, sudah selesai. Halo, warna hijau haram atau enggak? Diganti merah haram atau enggak? Enggak, diganti putih. Ada tidak nanti selesai semuanya. Begitu juga yang di rumah. Halo, yang banyak marah ini biasanya orang pakai kopi atau pakai peluru. Kopi apa ya? Orang pakai kopi. Hati-hati Pak.
Iya, kalau di rumah semuanya ibu-ibu masak kurang asin, nggak usah repot ambil garam, tambahin selesai. Bikin kopi kan kayak gitu. Nah, nggak usah dibahas. Ibu-ibu juga kayak begitu. Halo, bapak-bapak keluar dari kamar mandi, ya, terus nggak keset. Halo, perkara besar apa lain? Aroma apa enggak? Aroma apa enggak? Ya, nggak usah dibahas. Ambil kain selesai. Jangan diperbesar. Kalau anaknya kempes ya, tergaruk masuk rumah sakit mati. Ini masalah. Halo, itulah. Jadi sederhana, ya, sudah dibahas. Halo. Halo, kalau tidak ditolong, istri-istrinya tidak solihah kayak begini, terus istrinya ya semakin kuat minta semakin kelamin semakin tambah banyak, kira-kira gimana? Apa ada stres? Halo, nah kayak begitu. Ya bagaimana nyikapinya? Itu dari belajarnya itu namanya ilmu hakikat. Bagaimana itu dikarat itu yang haji diberikan pahalanya. Ada yang sholat diberikan pahala sholatnya, semuanya dipenuhi oleh Allah. Orang yang puasa diberikan oleh Allah SWT. Cuman yang bikin diri siapa? Orang-orang yang musibah. Kalau masalahnya bagaimana? Silakan, tidak disebutkan pahalanya, saking banyak. Misalnya ambil sendiri pahala, terserahkan. Itu sahibul musibah. Maka kalau kita punya musibah, alhamdulillah. Halo, gimana? Ini musibah bukan musibah. Kalau musibah berarti pahalanya dikit. Kalau banyak musibah berarti pahalanya. Makanya orang Islam ini kata guru saya, jujurnya bolak-balik. Kalau dia tidak nyaman dia sabar, kalau dia nyaman dia syukur. Maka kalau kita dua-duanya kita bisa memiliki sabar dan syukur, maka katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak ada satupun bahaya yang bisa membahayakan. Kita tidak nyaman bisa sabar, kita nyaman bisa syukur. Halo, enak kan? Angel, proses tak tutup ya saya menjadi apa nanti. Saya kira itu, saya mohon maaf bila ya, jadi kuncinya apa jawabannya lebih sabar, jangan semua dianggap penting, jangan semua omongan didengarkan atau disikapi, jangan semua yang dilihat juga disikapi atau dipikir. Jadi kita fokus pada hal yang penting-penting. Penting-penting itu dalam konsep agamanya satu aja, pokoknya ta'aruf dari sana. Bu, dari ketemu bapaknya nggih Pak apa? Kudu ibu sak ibu ning jarno. Betul ora? Baru ada saruna. Paham ya? Saya kira itu mohon maaf ya. Apa yang saya sampaikan dulu dari agak kasar karena saya memang bukan orang Jawa, saya orang Madura, hanya ada kasar-kasar sedikit dulu ya. Dan saya ini orangnya adalah Bro Jawa Jawa, Arab itu Arab. Jadi saya jelas itu maknanya ya. Semoga manfaat. Jadi manfaatnya ini tidak ada yang kami maksudkan kecuali kebaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak layak untuk jenengan orang sepuh-sepuh. Pasti itulah kami ya. Karena kalau setting untuk macam-macam itu artinya tidak keluar semuanya. Betul-betul gimana gitu. Saya mohon maaf sekali lagi. Malah jenengan bisa insya Allah ada yang baik dengan ambil itu dari Allah. Kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan salam-salaman yang bapak-bapak dan bapak-bapak ini boleh diwujudkan dengan ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sejak